Halo semuanya, mari kenalan yuk dengan kurikulum Merdeka. Merdeka mengajar, salam bahagia ibu dan bapak guru semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum dan bagaimana kaitannya dengan pembelajaran. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu apa peran kita sebagai pendidik. Menjadi seorang pendidik adalah tanggung jawab yang penting dan memiliki peran yang besar dalam perkembangan siswa. Pendidik memiliki tugas utama untuk mengajar siswa dalam berbagai mata pelajaran, seperti matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Mereka harus memahami kurikulum yang berlaku dan mengajar siswa sesuai dengan standar pembelajaran yang ditetapkan. Pendidik harus membantu siswa mengembangkan keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, berhitung, serta kemampuan berbicara dan mendengarkan. Ini adalah dasar untuk pembelajaran selanjutnya. Dan itulah penjelasan tentang peran pendidik. Selanjutnya pasti pada penasaran nih, apa itu kurikulum? Mengapa sangat penting di dunia pendidikan? Ada yang tahu? Ini penting agar kita dapat lebih memahami peran dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran. Sebenarnya, sampai hari ini belum ada pengertian yang sangat pasti dan mengikat secara keseluruhan. Walaupun sering dimaknai dengan pengalaman belajar murid, tapi pada dasarnya lebih dari itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Bisa dimaknai perjalanan belajar murid dari awal sampai akhir. Kurikulum merupakan jantung pendidikan. Dalam sebuah buku yang berjudul The Basic Principles of Curriculum and Instruction, karya Ralph Taylor, ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama ada tujuan, kedua ada konten, ketiga ada metode, dan keempat ada evaluasi. Dan di beberapa negara, mengklasifikasikan menjadi 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Komponen tersebut dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Selanjutnya yaitu peran kurikulum. Kurikulum pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pedoman yang mengatur apa yang akan diajarkan di sekolah, bagaimana itu akan diajarkan, dan kapan itu akan diajarkan. Bisa kita simpulkan bahwa murid menjadi inti dari kurikulum karena pendidikan yang efektif harus didasarkan pada kebutuhan, minat, dan perkembangan mereka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah dari waktu ke waktu karena tuntutan, perkembangan, dan perubahan dalam masyarakat. Teknologi dan kebutuhan pendidikan adalah beberapa alasan mengapa kurikulum perlu mengalami perubahan secara berkala. Saat ini, berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Pada modul Merdeka Mengajar, kita pasti teringat kata-kata pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Demi menuntun kekuatan tujuan yang dibutuhkan anak-anak kita, pembelajaran maupun kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita wajib terus belajar, menuntun anak-anak kita, mengikuti dan memahami segala perubahan dari generasi ke generasi. Seperti yang Bapak Ibu semua lihat, bahwa anak generasi sekarang tidak bisa lepas dari sosial media. Mungkin dulu kita sering mendengar hal yang sama ketika menanyakan tentang cita-cita. Ada yang menjadi dokter, guru, atau pilot.
Pada zaman sekarang, banyak sekali yang tidak terduga dan lebih beragam. Anak-anak ada yang bercita-cita menjadi ilustrator animasi, pengembang software, desainer grafis, bahkan gamer dan YouTuber. Perkembangan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua, bapak dan ibu guru, untuk tujuan pembelajaran seperti anak membuat presentasi menggunakan aplikasi khusus, membuat video kreatif seperti perkenalan diri menggunakan bahasa Inggris, membuat karya seni gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi, mengumpulkan tugas melalui aplikasi, dan masih banyak manfaat lainnya. Oleh karena itu, demi tercapainya kebutuhan anak-anak, kita harus bisa berkolaborasi dengan orang tua murid, masyarakat setempat, untuk menciptakan kurikulum yang efektif demi kebutuhan anak-anak kita. Kurikulum dibuat harus menempatkan kebutuhan, pendapatan, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan utama. Agar kompetensi dalam kurikulum dapat tercapai, maka semua pihak harus berkolaborasi dengan maksimal. Dan itulah penjelasan mengapa kurikulum harus berubah. Salah satu alasan mengapa kurikulum berubah yaitu perkembangan pengetahuan, tantangan sosial, fleksibilitas untuk siswa, inovasi metode pengajaran, globalisasi, dan teknologi. Begitupun kita sebagai guru harus berkolaborasi dengan lingkungan sekolah, seperti orang tua murid dan masyarakat setempat. Berikut merupakan dokumentasi dalam menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga dengan video ini kita bisa lebih mengenal kurikulum, khususnya kurikulum merdeka, dengan baik dan mengevaluasi lebih maksimal demi menuntun anak sesuai tujuan. Mari kita belajar dan menjadi bagian dari perubahan. Salam dan semangat!